wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mujiantono, tetap di Matematika Mudah, Asik dan Menyenangkan. Kali ini kita tetap masih di bahasan tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kita sudah sampai pada bagian yang kelima, yakni kita akan membahas tentang fungsi inverse. Kita akan membahas bentuk-bentuk fungsi inverse. Tapi sebelumnya yang namanya inverse itu artinya balikan ya. Inverse itu artinya balikan. Membalik. Sekarang kata bentuk yang pertama, bentuk fx sama dengan ax plus b. Nah, kita akan langsung ke contoh saja yang A. Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, fx itu adalah y. Y sama dengan 2x ditambah 3. Perhatikan, di sini y-nya berdiri sendiri. Sementara x terikat dengan variabel dengan yang lain. Nah, sekarang kita berusaha membalik supaya x-nya yang berdiri sendiri. Maka langkah pertama, konstanta ini kita pindahkan ke arah kiri. Y plus 3 dipindah jadi kurang 3 sama dengan 2x. Nah, 2 juga harus dipisahkan. X-nya harus berdiri sendiri. Maka x sama dengan y dikurang 3 dibagi 2. Nah, jadi ini makna daripada inverse, membalik fungsi. Y yang asalnya berdiri sendiri menjadi x. Jadi, F inverse. Nah, F inverse itu disimbolkan dengan F pangkat min 1. Nah, yang hasil akhir tadi, y-nya dikembalikan, diubah menjadi x. Y-nya diganti menjadi x kurang 3 per 2. Nah, ini contoh yang A. Contoh yang B. Fx sama dengan 4x dikurang 5. Jadi fx itu adalah y ya. 4x dikurang 5. Nah, sekarang kita berusaha x-nya yang sendiri. Berarti 5-nya dipindah. Negatif 5 dipindah ke kiri jadi plus 5. Sama dengan 4x. Maka 4 kali x dipindah. Nah, jadi bagi 4. Y tambah 5 bagi 4. Nah, kalau x-nya sudah berdiri sendiri, maka sudah ketemu F inverse-nya. Jadi F inverse x-nya adalah x tambah 5 dibagi 4. Nah, kalau kita selidiki, nah, contoh yang C, Fx sama dengan AX plus B. Maka Y sama dengan AX plus B. Maka B-nya dipindah, Y dikurang B sama dengan AX. Maka Y kurang B dibagi A sama dengan X. Jadi F inverse-nya adalah Y-nya diubah menjadi X min B per A. Nah, ini rumusnya untuk bentuk AX plus B. Jadi F inverse-nya adalah X kurang B dibagi A. Lihat perubahannya, tanda ini berubah, tanda konstantanya. Sementara koefisien X-nya jadi penyebut. Contoh, misalnya, contoh yang D. Fx sama dengan 6x dikurang 7. Maka secara langsung F inverse-nya X tanda kurang jadi plus 7. Koefisien X-nya 6 jadi di bawah. Yang E. Fx sama dengan 4x ditambah 5. Maka inverse-nya X tanda plus jadi min 5. Jadi di sini berubah tanda saja. Dibagi 4. Ini adalah pembahasan bentuk yang pertama, yaitu bentuk Fx sama dengan AX plus B, inverse-nya menjadi X kurang B dibagi A. Oke, kita lanjutkan ke bentuk kedua, yaitu bentuk rasional. Fx sama dengan AX plus B dibagi Cx plus D. Nah, kita selidiki dari contoh dulu. Jadi,
langkah pertama fx itu adalah y ya, 2x tambah 3 dibagi 4x dikurang 8. Nah, langkah pertama, ini bagaimana cara kita menyendirikan x? Nah, langkah pertama ini bagi ini dipindah ruas. Dipindah ruas bagi jadi kali. 4x dikurang 8. Y dikali 4x dikurang 8. Sama dengan 2x tambah 3. Ini langkah pertama. Nah, kita kalikan 4xy, y kali 4x, dikurang y kali 8, berarti min 8y di sini, sama dengan 2x tambah 3. Ini langkah pertama tadi, penyebutnya dipindahkan ke ruas kiri. Langkah kedua, kumpulkan x-nya. Ini langkah pertama. Langkah keduanya, kumpulkan x-nya. 4xy, yang ada x-nya dikumpulkan di kiri, pindah ruas berarti min 2x. Yang nggak ada x-nya pindahkan ke kanan. Ini dipindah ke kanan. Plus 8y ditambah 3. Nah, keluar. Langkah yang ketiga, keluarkan x-nya. 4xy, x-nya keluar tinggal 4y. X-nya keluar tinggal min 2. Sama dengan 8y ditambah 3. Nah, langkah terakhir, pindahkan. 8y plus 3. Nah, x dikali 4y min 2 kali dipindah jadi bagi. Jadi 4y min 2. Nah, karena x-nya sudah sendiri, maka inverse-nya, f inverse-nya gantilah y-nya menjadi x-nya. Nah, ini berarti 8x plus 3 dibagi ini 4y jadi 4x min 2. Nih. Contoh yang kedua. Y sama dengan 4x min 5 dibagi 3x tambah 2. Langkah yang pertama, pindahkan penyebut. Bagi dipindah jadi kali. Y kali 3x tambah 2 sama dengan 4x dikurang 5. Nah, kita kalikan. 3x kali y berarti 3xy. Y kali 2 berarti 2y. Sama dengan 4x dikurang 5. Nah, langkah yang kedua, kumpulkan x-nya. Yang ada x dikumpulkan di ruas kiri. 3xy, 4x dipindah min 4x. Yang nggak ada x-nya pindah ke kanan. Min 2y dikurang 5. Nah, sehingga keluarkan x-nya. Langkah yang ketiga, keluarkan x-nya. 3xy, x-nya keluar tinggal 3y. Min 4x keluar x-nya jadi tinggal min 4. Min 2y min 5. Nah, langkah terakhir ya yang keempat adalah menyendirikan x-nya. X sama dengan min 2y min 5. Nah, ini kali dipindah jadi bagi. 3y min 4. Jadi, f inverse-nya adalah y-nya jadi x. Min 2x kurang 5 per 3x kurang 4. Jadi y-nya diganti menjadi x. Ini fungsi inverse. Nah, kita selidiki kalau contohnya pakai ax, bentuk ax. Y sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Maka langkah pertama, penyebut dipindahkan. Bagi dipindah jadi kali. Y kali cx plus d sama dengan ax plus b. Nah, cxy kalikan ditambah dy sama dengan ax plus b. Kumpulkan x-nya. Nah, cxy yang ada x-nya min ax. Nah, yang nggak ada x-nya dipindahkan ke kanan. Min dy ini dipindah plus jadi min ditambah b. Kemudian keluarkan x-nya. X keluar berarti tinggal cy, x keluar berarti tinggal min a. Min dy ditambah b. Maka langkah yang terakhir, x sama dengan min dy plus b per cy min a. Jadi f inverse-nya untuk bentuk ax plus b per cx plus d adalah
min dx plus b per cx min. Nah, lihat sekarang bentuknya. Nih, lihat bentuknya. Hanya terjadi pertukaran antara A dan D. Yang lainnya tetap. Ya, hanya terjadi pertukaran antara min A dan D. Hanya berubah tanda saja. Jadi, rumusnya, F inverse-nya menjadi min dx plus b per cx min A. Ini rumusnya. Kalau ada contoh, fx sama dengan 3x min 4 per 2x min 8, maka cara menyelesaikan secara langsung hanya terjadi min 8 berubah menjadi plus 8, pindah ke atas. Nah, jadi x min 4-nya tetap. Hanya 8 bertukar dengan 3. 3 positif pindah ke bawah jadi min 3. Ini bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Oke, kita lanjut pada bentuk kuadrat. Bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bentuk kuadrat ini bagaimana cara menyendirikan x-nya? Nah, caranya adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, caranya konstanta kita pindahkan. Plus 5 kita pindahkan ke kiri. Jadi min 5. X kuadrat min 4x. Jadi ini langkah yang pertama, memindahkan konstanta. Langkah yang kedua adalah mengubah bentuk menjadi bentuk kuadrat sempurna. Y kurang 5 sama dengan, perhatikan yang kanan, kita ubah ke bentuk ini. X kuadrat, nah ini bentuknya min. Jadi min kalau di sini plus dari plus, ini berisi separuhnya, setengah kalinya. Jadi bagi 2, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, ini kalau kita tuliskan, x min 2 kuadrat itu adalah x kuadrat min 4x, 2 kali min 2 ditambah 4. Artinya mengubah bentuk x kuadrat min 4x, ini kita sudah menambahkan ruas kanan dengan angka 4. Atau kuadrat dari ini, 2 kuadrat. Maka karena ruas kanan dirubah, ditambah, maka ruas kiri pun harus ditambah 2 kuadratnya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, y kurang 1 min 5 tambah 4 sama dengan x min 2 kuadrat. Bagaimana menghilangkan kuadrat? Menghilangkan kuadratnya adalah langkah yang ketiga, menarik akar. Akar itu plus minus ya. Berarti akar y min 1 yang sini hilang kuadratnya. Nah, tinggal 2-nya dipindah, langkah yang keempat. Min dipindah jadi 2 plus ya. Plus minus akar y min 1 sama dengan x. Nah, jadi f inverse-nya tinggal merubah ke bentuk 2 plus minus akar y-nya jadi x. X dikurang 1. Nah, ini hasil akhir dari fungsi kuadrat kalau diinverskan. Contoh yang kedua. Nah, y sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 7. Nah, di dalam melengkapkan kuadrat sempurna, koefisien x kuadrat harus 1. Ya, nanti koefisien kuadrat harus 1. Kita pindah dulu langkah pertama. Y 7-nya dipindah. Jadi plus min 7 dari sama dengan 2x pangkat 2 plus 4x. Nah, di sini koefisien x kuadrat harus 1. Jadi kalau di sini 2 berarti harus dibagi 2. Atau dikali setengah.
Nah, jadi di sini menjadi Y-7 per 2 sama dengan X kuadrat. 2X kuadrat dikali setengah. 4 dikali setengah jadi 2X. Nah, nih. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, Y-7 per 2 ini diubah ke bentuk kuadrat. Sempurna. Kalau ini plus, kalau min. Separuhnya, setengahnya dari angka depan X. Berarti tinggal 1. Nah, ini kalau saya tuliskan, X plus 1 kuadrat itu adalah X kuadrat plus 2 kali X kali 1. 2X tambah 1 kuadrat. Berarti bentuk asalnya X kuadrat plus 2X. Oh, ternyata ditambah 1 yang kanan. Maka yang kiri juga harus kita tambah 1 kuadrat dari ini. 1 kuadrat taruh sini. Nah, sehingga kalau saya sempurnakan, Y-1 per 2 ditambah 1 itu adalah 2 per 2. X plus 1 kuadrat. Saya pindah ke ruas sini ya. Jadi, Y min ini 7 ya. Ini min 7 ya. Min 7 ditambah 2 berarti min 5. Per 2 sama dengan X plus 1 kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat, langkah yang ketiga menghilangkan kuadrat, ditarik akar. Akar Y-5 per 2 sama dengan yang ini, kalau ditarik akar, kuadratnya hilang. Nah, sudah tinggal pindah satunya. Langkah yang terakhir. Plus 1 dipindah jadi min 1. Plus minus akar Y-5 per 2 sama dengan X. Jadi, inverse-nya adalah F inverse X-nya adalah tinggal min 1 plus minus akar Y-nya jadi X. X min 5 per 2. Demikian pembahasan tentang inverse bentuk kuadrat. Oke, yang keempat. Kita lanjutkan bentuk yang keempat, bentuk logaritma. Nah, kita ingat di pelajaran logaritma berhubungan dengan eksponen. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini kalau dinyatakan dalam logaritma, 2 log 8 sama dengan 3. Nah, di dalam mencari inverse logaritma, ini berkaitan dengan eksponen. Nah, jadi mengubah bentuk log menjadi bentuk eksponen. Jadi kalau eksponen diinverse kan nanti jadi logaritma. Nah, contohnya ini langsung. Y sama dengan 3 log 4X. Nah, tadi kalau kita nyatakan 3 adalah 2 log 8. Nah, kita larikan ke eksponen. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Inilah konsepnya. Nah, sekarang kita posisikan 3 ini di Y. Yang ini ya, 3. Nah, 3 itu ternyata Y-nya jadi pangkat. Nah, yang di sini bilangan pokoknya. Oh, berarti 3 pangkat Y sama dengan, nah, di sini adalah 4X. Nah, apakah X-nya sudah sendiri? Belum. Maka X sama dengan 4 kali X dipindah jadi dibagi 4 atau 1/4. Kali 3 pangkat Y. Oh, jadi kalau X-nya sudah sendiri, berarti F inverse-nya adalah 1/4 kali 3 pangkat X. Jadi untuk bentuk logaritma berubah menjadi bentuk eksponen. Contoh yang kedua. Y sama dengan 5 log 2X kurang 5. Nah, ingat posisinya di sini menjadi 5 pangkat Y, 5 pangkat Y sama dengan 2X kurang 5. Nah, 5-nya dipindah dulu. Min jadi plus. Sama dengan 2X. Nah, maka X sama dengan
5 ditambah 5 pangkat Y per 2. Ini boleh 5 per 2 ditambah setengah kali 5 pangkat Y. Karena 5 dibagi 2, 5 per 2. Ini ada satunya ya. 1 dibagi 2 adalah setengah kali 5. Sama dengan X. Jadi F inverse-nya 5 per 2 ditambah, boleh ditulis 5 pangkat Y per 2, boleh 5 pangkat X per 2, atau setengah kali 5 pangkat X. Nah, ini. Jadi ingat, logaritma berubah menjadi bentuk eksponen. Sekali lagi, Y sama dengan 3X log 4. Berarti 3X pangkat Y, 3X pangkat Y sama dengan 4. X pangkat Y sama dengan 4 per 3. Nah, bagaimana ini memisahkan? Nah, cara memisahkan, contoh ya, ini 2 pangkat 3, ini supaya jadi 1, ini dipangkatkan sepertiga. Nah, supaya Y-nya ini hilang, maka X pangkat Y dipangkatkan seper Y. Ini juga begitu. 4 per 3 dipangkatkan seper Y. Berarti di sini menjadi X pangkat 1. Nah, sendiri kan? Nah, ini boleh ditulis di sini. 4 per 3 pangkat seper Y. Jadi, F inverse-nya adalah 4 per 3 pangkat seper X. Demikian pembahasan tentang inverse fungsi logaritma. Kita lanjut pada yang kelima, inverse dari fungsi eksponen. Eksponen ya, sama seperti tadi. Kembali eksponen menjadi logaritma. Contoh ini ya. Y sama dengan 6 pangkat X. Nah, nyatakan dalam bentuk logaritma. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Saya di sini aja. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lari ke logaritma berarti 2 log 8 sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat. Ini, berarti di sini bilangan pokok 6 log Y sama dengan X. Nah, ini sudah sendiri. Berarti F inverse X-nya adalah 6 log X. Y-nya diubah menjadi X. Y sama dengan 4 pangkat 2X. Contoh yang kedua. Maka kalau dinyatakan adalah 4 log Y sama dengan 2X. Nah, ini berarti dibagi 2. Dibagi 2 itu sama dengan dikali setengah. Setengah 4 log Y sama dengan X. Nah, berarti boleh seperti ini, boleh dilanjutkan. 4 log Y pangkat setengah sama dengan X. Ingat dalam logaritma A kali B log C itu boleh B log C pangkat. Ini jadi pangkatnya. Gitu. Jadi, gitu. Jadi kalau dinyatakan 4 log pangkat setengah itu akar sama dengan X. Jadi F inverse-nya adalah 4 log akar X. Bentuknya variasi untuk bentuk eksponen logaritma persamaan kuadrat. Jadi kita lebih cenderung untuk merubah bentuk satu persatu. Contoh yang ketiga, yang C. Y sama dengan 2 pangkat 3X dikurang 4. Nah, kalau kita nyatakan bahwa 2 log Y, nah ini kan bilangan pokok, ini jadi pangkat, sama dengan 3X dikurang 4. 4-nya dipindah dulu jadi plus 4. 4 ditambah 2 log Y sama dengan 3X. Nah, X-nya belum sendiri, berarti bagi 3. Bagi 3 berarti 4 per 3. Dibagi 3 berarti sepertiga kali 2 log Y sama dengan X. Nah, ini kalau saya rubah, 4 per 3 ditambah 2 log
Y pangkat sepertiga sama dengan X. Jadi F inverse X-nya adalah 4/3 ditambah 2 log, boleh pangkat X sepertiga, boleh ya seperti ini, X pangkat sepertiga. Demikian pembahasan tentang fungsi inverse fungsi eksponen. Lanjut pada bentuk-bentuk yang lain. Jadi prinsipnya inverse artinya membalik. Kalau asalnya Y-nya yang berdiri sendiri, maka kita ubah X-nya yang berdiri sendiri. Contoh ini bentuk akar. Maka untuk X-nya ini berdiri sendiri, akar harus hilang. Maka kalau akarnya supaya hilang, maka kuadratkan kedua ruas. Berarti Y pangkat 2. Ini kalau dikuadratkan akarnya hilang. Nah, supaya X-nya sendiri 3-nya dipindah. Plus 3 dipindah jadi min 3. Nah, supaya X-nya sendiri ya 2-nya juga dipindah. Dibagi 2 berarti setengah atau Y kuadrat per 2 ini juga dibagi 2. 3/2. Jadi F inverse-nya setengah X pangkat 2 dikurang 3/2. Jadi bentuknya macam-macam. Tadi tidak bisa harus menggunakan tahap langkah demi tahap ya. Contoh, Y sama dengan 4X min 5 akar ya. Oke. Maka supaya hilang, ya kuadratkan. Y pangkat 2 sama dengan 4X dikurang 5. 5-nya dipindah supaya X-nya sendiri. Nah, 4-nya dipindah. Jadi, Y kuadrat plus 5/4 boleh. Kalau sudah ya berarti F inverse X-nya adalah akar, kembalikan Y jadi X. X kuadrat plus 5/4. Seperti ini. Nah, ini bentuk pangkat 3. Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 5. Ya. Bagaimana ya 5-nya dipindah? Min 5 sama dengan 2X pangkat 3. 2-nya dipindah dulu. Y min 5 dibagi 2 sama dengan X pangkat 3. Bagaimana menghilangkan X pangkat 3? Nah, supaya ini jadi pangkat 1 ya dipangkatkan sepertiga kedua ruas. Kalau ini 3 ya pangkatkan sepertiga. Berarti Y min 5/2 pangkat sepertiga sama dengan X pangkat 3 pangkat sepertiga. Sehingga ini jadi X. Nah, ini pangkat sepertiga, boleh ditulis begini. Nah, boleh ditulis begini. Akar pangkat 3. Y atau jadi X apa Y min 5/2. Jadi F inverse-nya adalah akar pangkat 3 dari X min 5/2. Demikian pembahasan fungsi inverse dari berbagai macam bentuk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ingat, semangat dalam belajar sehingga kita termotivasi untuk bisa memecahkan soal matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.